Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para asatidzah, para hujjaj, hadirin, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam ini kita hadir kembali di Masjid Jami' Al-Fajri. InsyaAllah kembali kita lanjutkan kajian fiqih dalam kitab Kasyifatus Saja. Sebelumnya kita baca sebuah suratul Fatihah, kita hadiahkan buat guru-guru kita dan semua yang berjasa di masjid ini, khususnya mewakafkan tanahnya, membantu pembangunan dari masjidnya, yang mentakmirkannya, guru-guru kita yang udah mengajar, diantaranya Ki As'ad, Zanuddin, guru kita Ki Abdul Hamid Hussein tentunya, dan seluruh guru-guru kita yang telah berikan ilmunya di masjid ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, maafkan kesalahannya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, ilmu-ilmu yang diajarkan jadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya sampai hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Tilkan niyat syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabih wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wal udhru fit takhalluf ihda asyrata surah. Al-ula ayyakuna wati al-qira'ah li ajzin khalqi la li waswasatin thaqilah wal imamu mu'tadiluha wal but'u al khalqiyyu huwa alladhi la yumkinuhu tarkuh amal wasatu thaqilah falaysa bi udhrin walau takhallafa tilkal waswasah atamma fa in atamma qabla an yahwi al imam lisujud adraka rak'ah wa illa lazimahul mufaraqah wa illa batalat salatuh wa tilkal waswasah hiya allati madha fiha zamanun yasa'ul qiyama aw mu'dhamahu wa hadha ma naqalahu Syarqawi 'anil Halabi lakin qala Syekh Utsman As-Suwaifi 'anil Qalyubi annaha biqadri ma yasa'u ruknan qasiran. Thumma naqala As-Suwaifi wa Syarqawi 'anil Halabi annaha haitsu yakunu zamanuha yasa'u ruknaini fi'liyaini walau tawilan aw qasiran minal wasatil mu'tadil lakin dha'afahu Syarqawi ammal waswasatu allati madha fiha alim allati madha fiha zamanun la yasa'u dhalika fahiya waswasatun khafifah. Al-thaniya ay yakuna aliman aw syakkan qabla ruku'ihi wa ba'da ruku'il imami annahu tarakal Fatihah. Al-thalitha annahu nasiyal Fatihah hatta raka'a imamuh wa tadhakkara qabla an yarka'. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Di antara hal yang membatalkan sholat adalah sengaja melambatkan gerakan dalam sholat sehingga tertinggal dua rukun fi'li. Secara sengaja, kita tahu hukum, batal tuh sholatnya. Ya? Jadi nggak boleh makmum begitu. Ya, imam udah ruku, dia masih diri. Imam udah i'tidal, dia masih diri. Imam udah sujud, masih diri. Kalau emang lagi baca sih, itu sih namanya ada kebutuhan. Men kalau enggak, nah ini nih, ya nggak boleh seorang makmum itu ketinggalan dari imamnya lebih dari dua rukun, ya dua rukun fi'li. Nah sekarang kalau makmum itu tertinggal dari imamnya karena hal yang tidak disengaja, artinya hal yang mungkin udah nggak bisa dihindari. Nah, apakah itu pun akan batalkan atau tidak? Nah ini yang dibahas ya. Wal udhuru fit takhalluf 11 surah. Ada kondisi yang seorang itu dianggap uzur. Apa uzur? Ma'dzur ya. Jadi apa yang dilakukan itu enggak karena ada uzur, jadi dia diperbolehkan untuk tertinggal. Maksudnya diperbolehkan bukan dianjurin ya. Ya kalaupun dia tertinggal masih nggak membatalkan. Nah ada uzur-uzur yang menyebabkan seorang makmum itu terlambat dari imamnya sampai dua rukun fi'li, namun tidak membatalkan. Nah itu masuknya dalam uzur namanya. Kalau orang udah dalam uzur, nah itu nggak dianggap. Apa aja tuh? Nih, uzur-uzur di dalam berjamaah yang menjadikan orang itu ya tidak batal sholatnya. Ya, kemarin udah kita singgung tuh ya. Ayyakuna bati al-qira'ah li ajzin khalqiyyin la li waswasatin thaqilah wal imam mu'tadiluha. Yang pertama contohnya uzur ya, bagi seorang makmum sehingga dia kalau ketinggalan sampai dua rukun tidak batal sholatnya. Gimana contohnya? Ayyakuna bati al-qira'ah, makmum bacaannya lambat banget. Kenapa lambat? Ya, di ajzin khalqi, karena udah bawaan. Ada yang orang begitu bawaannya. Jadi kalau ngomong lambat gitu. Atau bisa juga lambat kenapa? Karena mungkin naudzubillah min dzalik kena stroke, ya, lumpuh sampai di lidahnya jadi keluh, jadi kaku. Jadi kalau pengen baca Fatihah tuh lama banget gitu. Nah, ini di ajzin khalqi nih. Karena lemahnya dia ya, yang menyebabkan bacaannya itu menjadi lambat. Namun itu udah merupakan bawaannya gitu. La liwaswasatin thaqilah. Nah, namun tidak dianggap satu uzur kalau orang telat bacaan, kalau makmum ya terlambat bacaannya dari imam. Kenapa? Karena was-was yang berat, was-was yang besar dalam dirinya gitu. Ya, kalau was-was yang berat, was-was kan ada yang ringan gitu ya, ada yang was-wasnya berat. Nah kalau was-was yang berat itu tidak dianggap uzur, ya, harus diobatin dulu tuh was-wasnya, hilangkan was-was sehingga dia sholat tidak dalam kondisi yang was-was gitu. Wal imamu mu'tadiluha, imamnya tuh standar bacaannya, cuman emang dianya aja nih makmum lambat banget.
emang udah nggak bisa keras misalnya, mungkin sakit. Ya. Wal bud'ul khalqi huwa alladzi la yumkinuhu tarkuh. Lihat. Gimana orang yang lambat, yang secara alami dia dianggap lambat, yaitu kondisi seorang yang nggak mungkin dia lepas darinya gitu, nggak mungkin dia meninggalkannya. Emang begitu dah. Wah ini lambat. Mana contohnya? Gitu dah. Misalnya a'udzu billahi minasy, misalnya gitu ya. Begitu kapan kelar itu? Ntar kalau udah kelar. Nah itu namanya apa? Udzur. Ya, udzur. Ammal waswasa at-taqila falaisat bi udhrin. Kalau orang dalam dirinya ada waswas yang berat, itu waswas yang berat tidak dianggap satu udzur. Was-was yang berat itu tidak dianggap udzur. Kalau taqallafa litilkal waswasah, kalau orang ada yang tertinggal dari imamnya karena was-was, was-was. Fa in atamal fatihata qabla ayyahwiyal imam lisujud adraka raqah wa illa lazimahul mufaraqah. Ini kalau orang yang was-was, ya nggak bisa hilang, akhirnya dia terlambat dari gerakan imam. Fa in atamal fatihah qabla ayyahwiyal imam, kalau nanti dia membaca surah Fatihah dan dia bisa tuntaskan Fatihah itu sebelum imam turun sujud. Berarti katakanlah kalau imam udah ruku, imam i'tidal itu masih. Kan kalau udah sujud gimana hukumnya? Nah, nih lihat. Fa in atammal Fatihah qabla ayyahwiyal imam bila sujud. Kalau makmum yang lambat bacaannya ketika membaca apa? Fatihah, ya, lambat bacaannya. Imam keburu ruku, dia belum kelar. Imam keburu i'tidal, dia belum kelar. Imam keburu sujud atau hendak sujud. Ya. Imam, kalau memang Fatihahnya akhirnya udah selesai sebelum imam beranjak sujud, berarti adraka rakaah. Dia dianggap dapat rakaat. Wa illa lazimahul mufaraqah wa illa batalat sholatuhu. Kalau enggak, maka wajiblah dia niat mufaraqah. Berarti kalau dilambat, imam udah ruku, imam udah i'tidal, imam udah sujud, dia masih begitu aja. Ya. Kalau begitu tuh kondisinya lazim bagi dia untuk mufaraqah. Mufaraqah ya dah. Kenapa kan gara-gara atu yang lain jadi kurang bahkan rusak konsentrasinya gitu. Ya. Ada orang yang Allah kasih ujian begitu tuh. Dia kena stroke, ya. Jadi ngomongnya apa? Susah, berat, kalau bisa berat banget. Ya Allah. Nah jadi kalau orang telat dari gerakan imamnya karena sifat was-was, kemudian dia membaca Fatihah, baca Fatihah sebelum imam turun untuk sujud. Jadi kalau Fatihah udah selesai, kemudian dia Allahu Akbar, dia pengen ruku, imamnya dalam posisi sujud, imamnya bangun dari sujud, duduk antara sujud, lanjut. Nah begitu tuh lanjut. Ya. Wa illa lazimul faraqah. Kalau kondisinya dia ketinggalan sampai melebihi imam itu dari posisi sujud, maka dia wajib niat mufaraqah atau batal sholatnya.
Nah ini kalau was-wasnya was-was yang hebat nih, was-was besar. Iya. Watil kal waswasah yallati madha fiha zamanun yasaul qiyam au mu'dhamahu. Gimana dianggap itu was-was yang ekstrim? Was-was yang apa? Yang berat deh. Was-wasnya parah ya. Parah dah. Was-was itu. Allah, Allah, Allahu ak, Allah, 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 Allah. Ada yang begitu gak? Ada juga ya. Allah, Allah. Oh, baca Fatihah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah. Was-was tuh. Ya. Nah, was-was yang tadi dianggap was-was berat, watil kal waswasah yallati madha fi zamanun yasaul qiyam au mu'dhamahu. Was-was yang cukup untuk orang itu menuntaskan posisi berdiri menjelang ruku. Berarti kalau diri dibaca apaan tuh? Pada qiyam. Fatihah yang wajib. Ya, kalau di sini nggak disebutin yasau zamanan yang cukup ya untuk orang berdiri. Ya, kalau rakaat pertama ada 2 iftitah ada surah, berapa lama tuh? Nah kalau orang was-wasnya sampai selama itu, ya gimana? Maka apa yang tertinggal dari imamnya itu tidak dianggap uzur gitu. Allah, jangan juga ke orang was-was ya. Was-was. Dia pengen pergi dari rumah, dia takut. Was-was. Ya. Nah, kalau begitu tuh, ya Allah. Ian dia dalam tekanan yang luar biasa tuh hidupnya. Ya. Jadi was-was yang hebat ini kalau sampai imam sholat di rakaat pertama membaca semua bacaan yang ada pada rakaat, ya, pada qiyam, pada posisi diri, ya, sampai kelar imam, makmumnya belum kelar Fatihah, nah, itu udah was-was yang parah. Jadi kata Imam Syarqawi, ya, dari Imam Al-Halabi, ya, was-was yang tadi dianggap berat tidak menjadi uzur kalau dia tertinggal dari imamnya adalah satu was-was yang sekiranya selama dari orang berdiri pada rakaat. Gitu ya. Oh. Lakin naqala Syekh Utsman As-Suwaifi 'anil Qalyubi annaha biqadri ma yasawruqlan qasuran. Syekh Utsman As-Suwaifi beliau menukil dari Imam Al-Qalyubi. Kata Imam Qalyubi, ya, bahwasanya was-was tadi selama orang itu melakukan rukun qasir. Nah, kalau rukun qasir sebentar ya. Rukun qasir ada pada apaan? Rukun qasir i'tidal dan duduk antara dua sujud. Ini rukun qasir nih. I'tidal aja. I'tidal itu kecuali pada i'tidal terakhir karena tempatnya kunut. I'tidal kalau orang lagi sholat nggak boleh berlama-lama dalam posisi i'tidal karena ada batas maksimal yang nggak boleh dilanggar kalau dia dalam posisi apa? I'tidal. Selama apa? Selama bacaan Fatihah. Jadi kalau orang i'tidal selain i'tidal terakhir itu nggak boleh lebih lama dari bacaan Fatihah. Oh, gitu ya. Nah, kalau orang was-wasnya itu udah mencukupi waktu yang dibutuhkan buat dibaca Fatihah, berarti itu udah termasuk was-was yang parah. Kalau was-wasnya parah, nggak dianggap uzur. Kalau dia tertinggal dari imamnya. Iya.
Tsumma naqala Suwaifi wa Syarqawi anil Halabi, kemudian Imam As-Suwaifi dan Imam Asy-Syarqawi menukil dari kalamnya Imam Al-Halabi annaha bihaitsu yakunu zamanuha ya sa'uruk naini fi'liyaini walau tawilan wa qasiran minal wasatil mu'tadil. Was-was yang parah yang tidak dianggap uzur kalau seorang makmum itu tertinggal dari imamnya adalah was-was yang lamanya mencukupi pelaksanaan dari 2 rukun fi'li. Jadi kalau 2 rukun fi'li ya, dikerjakan dan mencukupi waktu untuk 2 rukun fi'li itu, selama itu was-wasnya orang itu belum selesai, belum habis, nah itu berarti was-was yang parah. Udah masuk was-was yang parah berarti nggak jadi apa? Uzur ketika tertinggal dari imamnya. Ya. Lakin dha'afahu Syarqawi. Cuman Imam Syarqawi mengatakan apa? Oh ini sih pendapat nggak kuat nih. Pendapatnya dhaif nih, dhaif. Ya. Wa amal waswasa allati madha fiha zamanun la saudalik fa hiya waswasatun khafifah. Nah, kalau ada orang was-was, cuman was-wasnya itu nggak sampai ukuran Fatihah, nggak sampai seukuran rukun fi'li yang pendek. Apalagi di definisi was-was yang terakhir nih, nggak sampai waktu orang untuk melakukan 2 rukun fi'li. Itu semua was-wasnya masih was-was apa? Was-was yang khafifah. Apa khafifah? Khafifah? Gubernur Jatim ya? Apa khafifah? Yang ringan. Nah kalau was-was ringan sehingga orang itu tertinggal di dalam sholatnya dari gerakan imam, itu dianggap uzur. Ingat nih, kalau was-wasnya parah itu malah nggak dianggap uzur. Kalau was-was yang ringan itu dianggap uzur. Nah, cuman sebaiknya sih emang kita obatin dah, biar kagak apa? Biar nggak was-was, was-was. Ada orang yang was-was gitu ya. Ini bukan dalam sholat nih, dalam hidup. Jadi pintunya selalu gembok, gerbangnya gembok lah. Pokoknya udah masuk gembok. Ya, nah kalau pintu gerbang itu gembok, apalagi pintu rumah. Kenapa ya? Udah was-was aja gitu bawaannya. Kayaknya kalau orang hidupnya dalam was-wasan kalau hidupnya was-was, enak gak? Jadi tenang gak? Gak tenang hatinya, was-was. Ini bisa diobatin nih, ya. Kayak kita baca tuh surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was-was al-khannas, ada setan yang kalau gangguin langsung ke hati. Allah, mukanya kena banget kalau setan yang gangguin. Ayo kita minta, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung birabbin nas, ya, dengan Tuhan manusia, malikin nas, raja dari seluruh diraja manusia, ilahin nas, Tuhannya, sembahannya manusia, min syarril waswas. Jadi untuk kita meminta perlindungan dari kejahatan setan yang bisa menyebabkan waswas, itu kita memuji Allah dengan memanggil 3 gelar, 3 sifat Allah, 3 posisi Allah gitu. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berarti hebat banget nih was-was yang bisa ditimbulkan syaitan dalam diri kita, sampai kita berlindungnya
dengan menyebut ya sifat-sifat Allah 3 kali baru minta perlindungan. Soal falak gimana? Qul a'udzu birabbil falak atau doang langsung min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. 5 permintaan kita agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman kita memanggil Allah dengan satu julukannya, dengan satu sifat Allah yaitu qul a'udzu birabbil falak. Allah yaitu Rabbil falak. Satu kali, satu doang. Kalau Anas 3 ya. Allah sebagai Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, baru kita minta min syarril waswasil khannas. Jadi waswasil khannas itu hal yang sangat besar yang harus kita waspadai. Karena di dalam Al-Qur'annya udah dijelaskan begitu tuh. Minta perlindungan dari keburukan waswas al-khannas ya, setan yang bisa membisikkan ke hati manusia. Itu 3 kali Allah kita panggil. Sedangkan dalam Al-Falaq minta perlindungannya akan 5 hal. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Permintaannya banyak, cuman manggil Allah dengan satu. Kalau ini permintaannya atau cuman panggil Allah dengan 3 sifat Allah. Makanya dahsyat tuh waswasil khannas. Kalau kita lagi sholat, ya bisa nggak kita lagi sholat kepikiran yang ada di rumah, kepikiran yang ada di kerjaan, bisa nggak? Apa fokus? Udah Allahu Akbar, tus lepas semua selain Allah, begitu. Apalagi tadi Anda tuh sembahyang di tengah-tengah, kok goyang-goyang, goyang lagi, kok goyang-goyang getar-getar. Mudah-mudahan bukan gempa ya. Nah, ternyata betul gempa lokal, selokal itu doang. Mungkin ini bentangannya jauh kali ya. Bentangannya jauh, tuh kalau di tengah gitu tuh gitu. Goyang-goyang. Ya. Nah ini. Ya, jadi was-was itu ada dibagi 2. Ada was-was yang berat, ada was-was yang ringan. Yang ringan itu was-wasnya sebentar hilang. Artinya nggak sampai ukuran orang baca Fatihah dah. Kalau yang sampai kelar Fatihah, sampai surah dia masih was-was, itu was-was yang parah. Ya, cuman antiknya was-was yang parah nggak jadi udzur orang untuk ya tertinggal dari imamnya. Sedangkan was-was yang ringan malah jadi udzur. Ya. Nah, ini jadi terakhir Imam Syarqawi, Imam As-Suwaifi menukil dari Imam Al-Halabi bahwasanya was-was yang parah, yang berat itu adalah bihaitsu yakunu zamanu haya sauruknaini fi'liyain walau tawila. Jadi was-was yang waktunya itu lama, orang was-was tuh sampai mencukupi untuk dia melakukan 2 rukun fi'li, walaupun rukun fi'li yang tawil. Ya, tawilan wa katsiran. Ya, dan juga rukun fi'li yang qasir. Minal wasatil mu'tadil, dari ukuran standar dah, bacaan standar, gerakan standar gitu. Lakinnahu dha'afahu Syarqawi. Tapi pendapat Imam Suwaifi Syarqawi yang menukil dari Mahalabi dianggap tidak kuat oleh Imam Syarqawi. Nah, wa amal waswasa allati madha fiha zamanun la yasau dzalika fa hiya waswasatun khafifatun. Jadi kalau was-was yang ringan apa sih? Was-was yang enggak sampai waktunya itu melebihi dari Fatihah gitu. Ya. Was-was yang parah ya tadi mau takbir, Allah, kita udah baca Fatihah nih, tetangganya, imamnya baca Fatihah, Fatihah dia Allah, Allah, Allahu, Allah, wah, sekiranya sampai lebih dari Fatihah berarti
itu termasuk was-was yang berat. Cuman kalau was-was yang ringan nggak sampai seukuran Fatihah misal gitu ya. Nah itulah uzur yang pertama, yaitu karena bacaan makmum lambat. Sedangkan imam bacaannya apa? Standar. Kalau makmum lambat, imamnya kayak kereta wush. Wow. Walaupun utangnya pengen dibayar sama Pak Presiden, ya kan cepet banget, wush. Nah, wush. Nah, judulnya aja, wush. Iya. Imamnya cepet banget, wah keren gitu. Agak. Kalau pengen ditawassul silakan, cuman tartil harus tetap gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Ada 11 nih. Ya. Yang termasuk contoh-contoh seorang makmum di mana dia telat dari gerakan imam dan dianggap uzur. Ya. Apa yang kedua? Ayyakuna aliman aw syakkan qabla rukuhi wa ba'da ruku imami anau tarkal Fatihah. Orang yang tahu atau sadar atau dia ragu. Ya. Dia tahu, sadar dia, paham, atau dia ragu. Ragunya apa? Qabla rukuhi, sebelum dia ruku masih posisi berdiri. Ya. Wa ba'da ruku imamnya cuma udah ruku. Annahu tarkal Fatihah, bahwa dia meninggalkan Fatihah. Jadi dia sadar, Anda belum baca Fatihah, imam udah ruku, sedangkan dia belum, wajib baca Fatihah sampai tuntas. Ya. Atau misalnya dia ragu, kok tadi kan dia ya dia tersadarkan ya. Kalau ini dia ragu. Ketika imamnya udah ruku, dia masih diri, dia mau ruku, tadi Anda udah Fatihah belum ya? Ragu. Ah itu harus baca Fatihah. Dan ketika dia baca Fatihah, walaupun tertinggal dari imam melebihi 2 rukun fi'li, itu dianggap uzur. Gitu. Dianggap apa? Uzur. Atau yang ketiga, annahu nasyal Fatihah. Orang yang lupa baca Fatihah. Ini lupa Fatihah apa lupa Fatihahnya nih? Ya, hatta rokal imam wa tadzakkar qabla rakaat tuh. Jadi lupa sampai imam ruku, pas dia pengen ruku diingat Anda belum baca Fatihah, ya baca. Itu dianggap uzur kalau dia tertinggal sampai 2 rukun fi'li, ya. Itu baru 3 yang kita bahas. Berarti masih ada berapa ya? 8. Karena semua ada 11. Ya, mau tahu kelanjutannya? Ya. Ya, datang lagi ngaji. Kapan? Sabtu besok apa kita bikin 2 minggu lagi? Diselang-seling gitu. Dikali jamaah udah bosan ngaji mulu gitu nih. Gimana kalau kita selang-seling aja ya 2 minggu, 2 minggu. Wallahu a'lam bishawab. Ada mau nanya? Apa? Tanah. Oh, udah meninggal. Baca Quran. Iya, baca Quran udah pasti tenang. Zikir yang paling afdal, afdalul zikri la ilaha illallah. Iya tuh pasti tenang. Iya. Makasih duit. Kalau duit kurang ya nggak bakal tenang juga. Makan nggak ada yang dibeli ya. Zikir la ilaha illallah, la ilallah. Akhirnya la ilallahnya ngenes ya. La ilaha illallah. Itu bukan zikir tuh, ngedumel.
La ilaha illallah. Lagi nanya, takutan ngapain? Oh, agak orang takut dosa, sianan orang takut ya. Rasa takut itu pasti ada. Rasa takut nggak ada ya? Pasti ada, lain lagi ya. Takut itu pasti orang ada rasa takutnya, cuman gimana dia bisa mengalahkannya gitu. Kalau takutnya kepada Allah cakep. Oh, dilewati dirasa takut kepada Allah. Nah, itu cakep tuh. Namanya khasyatullah. Kalau takut sama makhluk-makhluk ya wajar. Ya. Ada orang yang berani banget gitu. Ya, ada juga. Cuman itu hal yang wajar. Orang ada yang takut akan kegelapan. Kalau digelapin takut. Ada yang takut ketinggian. Iya. Ada lagi yang takut mau bini. Nah itu banyak tuh. Iya. Jadi rasa takut pada makhluk gaib segala macam ya itu wajar. Cuman jangan kita gede-gedein gitu. Karena kita punya Allah. Kan baca ayat kursi. Ayat kursi itu luar biasa tuh. Sebenarnya apapun kita baca ya, kalau kita bacanya itu mantap hati kita, uh, jangan baca ayat. Kita punya wudhu aja, kita punya wudhu nih jalan, ya, syaitan itu ngelihatnya kita udah seperti dikelilingi cahaya. Kan kalau wudhunya benar, ya. Emang ada, tahu dia muncul gitu, wah, kebanyakan nonton nonton film horor. Makanya sekali-kali kalau nonton film horor, lihat uh, adegan ketika pembuatannya, jadi nggak takut, jadi lucu ya. Cuman emang orang ya, rasa al-khawf, rasa takut tuh ada pasti. Apa ya? Cuma kalau berlebihan, nah itu dia. Kalau sampai berlebihan, sedangkan dia udah baca ayat, baca ayat kursi, baca Quran, dia udah sholat, dia wudhu, dia masih takutnya berlebihan, itu ada sesuatu yang ya diragukan dari dirinya gitu. Cuman memang kalau dibandingkan ya rasa takut yang ada di diri seorang laki dibandingkan yang perempuan itu beda juga tingkatannya gitu. Ya. Pada hal tertentu takut itu ada baiknya. Karena nggak sepatutnya kita nggak memiliki rasa takut sama sekali gitu. Nggak memiliki rasa takut. Kalau di kendaraan ngebut aja gitu kan ya. Nggak ada takut-takutnya ya. Bahaya juga. Iya. Cuma kalau berlebihan memang harus ya kita lebih banyak ya merenung akan kekuasaan Allah gitu. Kok segitu takutnya? Emang nggak ada Allah.
Cukup. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita kaji. Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba taghsilu kulla hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي أبدا كثيرا دائم مهبة النسائم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا. اللهم أغننا بالعلم زينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.